Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-1 sampai 10. Yesaya 55 ayat 1 sampai 10. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, Engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan Engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Judul renungan kita hari ini adalah Pemegang Kendali Hidup Kita, ditulis oleh Naomi Irmadiana. Sahabat Suara Kasih, sebuah lagu dengan lirik tak ku taukan hari esok, bagi saya adalah lagu dengan lirik yang mendalam. Jangankan untuk 1 hari ke depan, bahkan 1 detik ke depan saja tidak ada yang bisa memastikan. Banyak hal yang bisa terjadi, tapi yang pasti kemungkinannya ada 3. Bisa saja kejadiannya menyenangkan, biasa saja, atau kejadian di luar dugaan yang tidak menyenangkan kita. Mungkin pada 1 detik sebelumnya, seseorang mengendarai motor dengan nyaman, namun di detik lainnya, ada motor lain yang menyenggol orang tersebut hingga jatuh. Di lain tempat ada yang saat itu sedang sehat-sehat saja. Namun di detik berikutnya dia dipanggil ke rumah Bapa. Ada yang saat itu belum mendapat pekerjaan, namun beberapa detik berikutnya, mendapat kabar bahwa dia diterima di kantor lain yang sudah dia lamar. Banyak hal yang bisa terjadi dalam 1 detik ke depan, tetapi kita tidak tahu situasi apa yang akan terjadi. Keadaan ini membuat kita membutuhkan Sang Pemegang Kendali, yang kita percaya mampu merenda kehidupan kita dengan indah. Kita bersyukur karena sudah dipilih oleh Allah untuk menjalani kehidupan ke depannya dengan penuh harapan. Kita percaya rancangan Tuhan pasti rancangan yang indah. Masalahnya kita sangat mudah melupakan poin ini. Saya percaya karya Tuhan dalam hidup kita sangatlah banyak dan tidak terhitung. Dari kita kecil sampai saat ini, banyak hal yang sudah Tuhan berikan lewat kehidupan yang sehat, pekerjaan yang baik, keluarga yang menyenangkan, kesembuhan dari berbagai penyakit, atau harapan-harapan yang diinginkan dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dari banyaknya berkat Tuhan ini, seringkali kita lupa saat hal buruk datang. Di detik sebelumnya, kita sedang mengagungkan Tuhan karena perbuatannya yang ajaib. Tetapi ketika masalah atau situasi yang tidak menyenangkan datang, di detik berikutnya kita langsung menyalahkan Tuhan, berpikir Tuhan sangat kejam. Sahabat Suara Kasih, apapun yang kita rasakan hari ini, mari kita percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pemegang Kendali dalam hidup kita. Walaupun saat ini, kita sama sekali tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi, tetapi kedepannya kita pasti melihat pelangi yang indah, rancangan yang penuh harapan, dan jawaban-jawaban yang memuaskan dari pertanyaan kita sebelumnya. Marilah kita renungkan, pada akhirnya kita bisa melihat kembali keajaiban Tuhan, kehebatan Tuhan, dan keagungan Tuhan, dalam merencanakan kehidupan kita di dalam tangan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati.
Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.